Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sejawat semuanya, kembali bertemu di dalam channel bersama Prof. Iko. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang penanganan infertilitas. Pada step yang ke-8 adalah kapan kita melakukan pemeriksaan hormon pada pasangan-pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Bagian ini kita bisa lihat bahwa pemeriksaan hormon dapat dilakukan pada 3 kondisi atau 3 keadaan. Yang pertama adalah bila siklus haid seorang perempuan tidak teratur, bisa dia haidnya lebih dari 35 hari atau kurang dari 26 hari. Atau bila kita ingin melakukan konfirmasi ovulasi, bisa dengan melakukan pemeriksaan hormon progesteron. Dan pada pasien-pasien yang kita curigai cadangan ovarium menurun, pada perempuan berusia di atas 35 tahun, atau pasien dengan kista endometriosis bilateral, ataupun riwayat operasi kistektomi. Bila siklus haidnya tidak teratur, maka kita bisa melakukan pemeriksaan hormonal berupa hormon prolaktin atau AMH. Bila kita ingin mengetahui cadangan ovarium, tentu AMH adalah hormon yang saat ini paling tepat untuk mengetahui cadangan ovarium seorang perempuan. Bahkan ini menunjukkan pentingnya kita menegakkan diagnosis ovulasi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan haid. Kita bisa lihat bahwa secara klinis, Progestin Challenge Test atau uji P merupakan lini pertama untuk menentukan apakah pasien kita mengalami gangguan ovulasi atau tidak. Bila uji P positif, tentu kita sudah tahu bahwa secara fisiologis poros hipotalamus hipofisis ovarium tidak ada masalah. Kemudian traktus reproduksi juga tidak ada masalah. Endometrium mengalami proliferasi yang adekuat karena kadar estrogen yang cukup. Sehingga bila hasil uji P positif, kita harus membedakan apakah pasien kita WHO kelas 2 atau WHO kelas 4. Dengan mudah kita bisa kita lakukan pemeriksaan hormon AMH dan prolaktin. Bila prolaktin tinggi tentu masuk ke dalam klasifikasi WHO kelas 4. Bila prolaktin normal dan AMH tinggi, maka pasien kita masuk dalam klasifikasi WHO kelas 2 atau sindrom ovarium polikistik. Apa yang harus kita tindak lanjuti bila tes P negatif? Harus dilakukan pengujian dengan estrogen progestin challenge test atau uji EP. Bila uji EP positif menandakan bahwa kadar estrogen di dalam darah rendah. Hal ini bisa terjadi karena 2 hal. Karena adanya gangguan di sentral di tingkat hipotalamus atau hipofisis, atau ada masalah dengan cadangan ovarium. Bisa dengan mudah kita bedakan melalui pemeriksaan FSH dan estradiol. Pada WHO kelas 1 tentu gambarannya adalah hipogonadotropin hipogonadism. Pada WHO kelas 3 adalah hipergonadotropin hipogonadism. Bila kita melakukan pemeriksaan hormon AMH, WHO kelas 1 memiliki kadar AMH yang normal, sedangkan WHO kelas 3 memiliki kadar AMH yang sangat rendah. Apa yang terjadi bila uji EP negatif? Bila uji EP negatif, maka pasien kita bukan mengalami gangguan ovulasi, tetapi tidak haid semata-mata karena masalah di kompartemen 1 atau yang kita kenal dengan sebutan amenorrhea uteriner, bisa karena perlengketan, sindrom Asherman, atau bisa karena infeksi, endometritis tuberkulosis yang merusak reseptor estrogen di tingkat endometrium. Bagian ini merupakan skema bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis kasus-kasus gangguan ovulasi pada pasien dengan keluhan klinis amenorrhea atau oligomenorrhea. Bila uji P positif, AMH tinggi, prolaktin normal, maka masuk dalam WHO kelas 2 atau SOPK, uji P positif,
Bila AMH normal, prolaktin tinggi masuk ke dalam WHO kelas 4. Uji P negatif dilanjutkan dengan uji EP. Bila hasilnya normal, uji EP positif, AMH normal, prolaktin normal, maka masuk dalam WHO kelas 1. Bila AMH rendah, masuk dalam WHO kelas 3. Dan bila uji EP negatif, maka masuk ke dalam klasifikasi amenorea uteriner. Selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan penanganan gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi tentu kita lakukan penanganan, kita lakukan manajemen sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan penyebabnya. Untuk WHO kelas 1, karena gangguan ovulasi disebabkan oleh masalah pada tingkat sentral, maka yang bisa kita lakukan adalah induksi ovulasi menggunakan preparat rekombinan gonadotropin, kombinasi FSH dan LH, atau langsung kita manfaatkan preparat human menopausal gonadotropin. Kemudian pasien bisa kita rencanakan untuk hamil alami atau inseminasi sepanjang sperma dan kedua tuba bayi, atau bayi tabung bila sperma atau kedua tuba mengalami masalah. Untuk WHO kelas 2, saya kira panduan yang terbaru tahun 2018 telah menyebutkan aromatase inhibitor atau letrozole menempati lini pertama untuk induksi ovulasi. Kemudian di lini pertama juga diikuti klomfencitrat dan kombinasi klomfencitrat dengan metformin. Prosedur bisa dengan program hamil alami atau inseminasi. Dan ini adalah lini pertama. Lini kedua adalah dua pilihan, bisa gonadotropin dosis rendah kronik atau laparoscopic ovarian drilling. Dengan pasien kita rencanakan untuk hamil alami atau inseminasi. Dan yang terakhir, lini ketiga adalah fertilisasi in vitro. Saat ini dimungkinkan penggunaan gonadotropin dosis rendah kronik menjadi lini pertama. Disesuaikan dengan kondisi pasien. Bila kita menilai bahwa pasien ini akan mengalami resistensi klomfencitrat atau kegagalan induksi ovulasi dengan aromatase inhibitor, maka ada tempatnya kita memikirkan untuk langsung memberikan gonadotropin dosis rendah kronik. Untuk WHO kelas 3, ini saya kira yang paling sulit, karena itu konseling adekuat sangat dibutuhkan. Suplementasi androgen atau substrat androgen seringkali dibutuhkan paling tidak 3 siklus sebelum kita melakukan induksi ovulasi. Bisa kita pikirkan random start stimulation, ya kita tuh sudah tidak memperhatikan apakah pasien ini berada di fase folikuler atau fase luteal. Yang paling penting buat kita adalah adanya folikel antral pada pemeriksaan USG transvaginal sehingga pasien bisa dilakukan induksi ovulasi. Dan yang terakhir adalah WHO kelas 4, hiperprolaktinemia. Tentu pilihan pengobatannya adalah agonis dopamin, bisa bromokriptin atau cabergoline yang bersifat long acting sehingga hanya dibutuhkan 1 minggu 1 kali. Programnya bisa hamil alami, inseminasi, ataupun bayi tabung, tergantung dari situasi atau kondisi pasien. Penanganan apa atau langkah apa yang harus kita lakukan bila kita ingin melakukan stimulasi ovarium dan inseminasi intrauterin? Paling tidak ada 4 kondisi, ada 4 indikasi yang memaksa kita untuk melakukan stimulasi ovarium dan inseminasi intrauterin. Unexplained infertility, endometriosis, syndrome ovarium polycystic, atau male factor infertility. Ini adalah pilihan obat, bisa berupa antiestrogen oral atau preparat gonadotropin. Bila kita memikirkan penggunaan antiestrogen, untuk sisi ataupun letrozole pilihannya adalah dimulai diberikan antara hari ke-2 sampai hari ke-6. Pada saat kontrol target kita minimal endometrium 8 mm dan folikel berdiameter 17 mm.
Kemudian wajib kita lakukan trigger dengan HCG, bisa rekombinan ataupun urin, tetapi saat ini yang tersedia di Indonesia adalah preparat rekombinan HCG. Bagaimana dengan gonadotropin? Untuk gonadotropin, penyuntikan dilakukan setiap hari dengan dosis yang terendah, bisa dengan 37,5 atau 75 IU, dan dimulai selama 7 hari pertama. Kemudian kita lihat respons terhadap stimulasi ovarium. Tidak jarang pada kasus-kasus SOPK, gonadotropin dosis rendah kronik dibutuhkan sampai 2 minggu atau 3 minggu penyuntikan. Langkah yang ke-9 adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan kafum utri. Inilah modalitas kita. Pemeriksaan kafum utri bisa dilakukan dengan menggunakan HSG, menggunakan ultrasonografi transvaginal, salin infusion sonohistrografi, ataupun histeroskopi. Tentu sampai saat ini baku emas adalah HSG dan laparoskopi. USG memiliki kemampuan untuk menilai kafum utri tetapi tidak mampu mendeteksi tuba. Kemudian SIS memiliki keunggulan dalam menilai kafum utri dibandingkan dengan USG, dan baku emas untuk menilai kafum utri adalah histeroskopi. Sedangkan baku emas untuk menilai tuba falopi adalah HSG atau laparoskopi kromotubasi. Berikutnya baru kita masuk kepada bagaimana menilai tuba falopi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa baku emas adalah laparoskopi kromotubasi. HSG saat ini dikerjakan lebih non-invasif, tetapi beberapa pasien merasakan nyeri pada saat dilakukan HSG, dan terkadang HSG memberikan hasil positif palsu pada kondisi sumbatan proksimal di kedua tuba falopi. Langkah yang kedua, salin infusion sonohistrografi, mungkin ini adalah salah satu step yang saat ini cukup dianjurkan dengan menggunakan foam ataupun menggunakan kontras, high COSI atau high COSI, merupakan salah satu langkah yang non-invasif dalam menilai patensi tuba. Dia tidak kalah hasilnya dengan baku emas laparoskopi kromotubasi. Untuk hidrotubasi, sampai saat ini sama sekali tidak direkomendasikan karena bukti ilmiahnya yang masih sangat kurang. Bagaimana kita menegakkan diagnosis? Inilah langkah yang paling krusial dalam penanganan infertilitas. Diagnosis infertilitas paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagnosis yang harus kita tetapkan setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan penunjang pada pasangan yang mengalami infertilitas. Infertilitas bisa disebabkan karena faktor sperma, ini 35%, tentunya harus mengikuti kriteria WHO 2010. Infertilitas disebabkan karena oklusi tuba, berdasarkan hasil pemeriksaan HSG, sono HSG atau laparoskopi. Infertilitas disebabkan karena gangguan ovulasi, karena endometriosis, ataupun karena faktor uterus, terutama adanya mioma submukosum, polip endometrium, adenomiosis, atau bila semuanya normal, infertilitas digolongkan ke dalam idiopatik atau unexplained infertility. Bagaimana penanganan selanjutnya? Kita akan lanjutkan diskusi kita pada sesi bersama Prof. Iko selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.